Keruntuhan Orde Baru. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500 terus mengalami penurunan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan International Monetary Fund. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antaranya syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun, usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam teknik gejolak-gejolak dan ekonomi lainnya, yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%, PPP 22,4%, dan PDI 3%. Setelah melaksanakan pemilu tersebut, perhatian tertuju pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang umum MPR ini memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilih kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota yaitu tuntutan penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta suksesi kepemimpinan nasional. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Maraknya aksi-aksi mahasiswa yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat keamanan, membuat Menhankam Jenderal Wiranto mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog. Namun, mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan pokok mereka dalam reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR. Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM dan tarif daya listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu, sehingga harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memicu gerakan massa. Karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto pada 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi G15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatannya, Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Meskipun demikian, kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan dan gelombang protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus berlangsung. Sekian dari penjelasan saya tentang keruntuhan Orde Baru dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang lahirnya masa reformasi. Untuk itu saya akan menjelaskan apa itu reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Di Indonesia sendiri, reformasi ini terjadi pada tahun 1998. Ini latar belakangnya oleh krisis multidimensi, yang dimana pada awalnya hanya demonstrasi kecil, tetapi karena suara atau aspirasi mereka tidak didengar atau direspon, maka demonstrasi besar pun terjadi. Nah, demonstrasi besar ini mempunyai agenda yaitu pertama, suksesi kepemimpinan nasional, 2. Amandemen Undang-Undang 1945, 3. Pemberantasan KKN,
4. Penghapusan dui fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. Yang keenam, melaksanakan otonomi daerah. Tetapi arti utama dari gerakan reformasi ini adalah untuk turunnya Soeharto dari jabatan presiden, yang dimana pada awalnya demo ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1998 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Namun rencana dari mahasiswa ini gagal, dikarenakan pada tanggal 12 Mei 1998 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru oleh aparat keamanan, yang pada saat itu demonstrasi turunnya Soeharto. 4 mahasiswa ini adalah Elang Mulya, Heri Hartanto, Hedriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak saat ribuan mahasiswa yang baru saja melakukan demonstrasi di gedung DPR masuk ke dalam kampusnya. Akibat dari penembakan 4 mahasiswa itu, mengakibatkan demonstrasi yang besar-besaran pun terjadi dan tidak dapat dielakkan. Ledakan demonstrasi ini tidak dapat dihindari oleh keesokan harinya, yaitu pada tanggal 13 Mei 1998. Berakibatnya terjadinya kerusuhan, pembakaran, penjarahan di kota Jakarta dan Solo, yang dimana kondisi ini memaksa Presiden Soeharto pulang lebih awal ke tanah air, karena pada tanggal 9 Mei 1998 Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi G15. Dan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin luas, bahkan mulai menduduki gedung-gedung pemerintah pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR atau MPR menjadi pusat gerakan. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, ada yang duduk di atas gedung tersebut. Tujuan mereka ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar pemimpin MPR atau DPR dapat mengambil sikap yang tegas. Dan pada akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Lalu untuk mengatasi keadaan, Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Marjin dan Abdurrahman Wahid ke istana, namun tidak disambut oleh rakyat atau tidak diindahkan oleh rakyat. Dan momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya akan digunakan tokoh reformasi yaitu Amin Rais untuk doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi rencana itu enggan dilaksanakan karena 80.000 tentara bersiaga di tempat itu. Untuk tempat lain seperti Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR Harmoko pun kembali meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya pada 20 Mei 1998. Atau DPR dan MPR akan memilih presiden baru dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya pada pukul 9 pagi, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai presiden selama 32 tahun. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak itulah berakhir era reformasi yang kemudian dikenal dengan masa reformasi. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden dan dimulai pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Bagaimanakah gambaran pemerintahan Habibie setelah jatuhnya Soeharto? Berikut pembahasannya. Di awal pemerintahannya, Habibie mendapat kritik keras atas dirinya yang dinilai sebagai orang yang tidak tepat menangani keadaan Indonesia yang sedang dilanda krisis yang luar biasa. Namun, Habibie menegaskan tentang komitmennya untuk melakukan reformasi yang di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Secara tegas Habibie menyatakan bahwa kedudukannya sebagai presiden adalah sebuah amanat konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya ini, ia berjanji akan melangsungkan pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digunakan oleh gerakan reformasi tahun 1998. Setelah dilantik pada tanggal 21 Mei 1998, tepatnya pukul 7:30 malam di Istana Merdeka, beliau berpidato tentang kabinetnya yang akan menyiapkan proses reformasi dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu 1. Bidang politik, antara lain dengan memperbaharui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh garis-garis besar haluan negara. Kedua,
di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. Ketiga, di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Di masa B.J. Habibie, krisis ekonomi terburuk yang terjadi pasca turunnya Soeharto, ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar, sehingga nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997, yaitu mengalami hyperinflasi dan naiknya kurs dolar atas rupiah hingga mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000. Namun Habibie berhasil memperkecil kurs dolar terhadap rupiah menjadi Rp6.500 per dolar. Oke, segera setelah memperoleh kekuatan tersebut, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet, yaitu diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan, terdiri atas 36 menteri, yaitu 4 menteri negara yang tugasnya sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Dalam kabinetnya tersebut terdiri dari menteri bekas pemerintahan Soeharto dan juga terdiri atas berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti dari ABRI dan juga dari partai politik seperti Golkar, PDI, dan P3. Unsur daerah golongan intelektual dan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Oke, selanjutnya di akhir masa pemerintahan Habibie juga terdapat pelaksanaan pemilu 1999 yang boleh dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting yang dicapai oleh Habibie pada masa kepresidenannya. Pemilu 1999 adalah penanggalan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik dan juga salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa Presiden B.J. Habibie, yaitu adanya pelaksanaan referendum Timor Timur, yaitu jajak pendapat atau pemungutan suara. Pada 27 Januari 1999, pemerintahan Habibie menawarkan dua pilihan, yaitu otonomi khusus atau memisahkan diri. Kemudian, Presiden B.J. Habibie mengadakan referendum di Provinsi Timor Timur pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan United Nations Mission for East Timor atau UNAMID dan diikuti oleh penduduk Timor Timur. Adapun hasil dari referendum diumumkan di New York dan Dili pada 4 September 1999. Isinya adalah bahwa hampir 78,5% penduduk Timor Timur ingin merdeka atau memisahkan diri dan menolak tawaran otonomi khusus dari Indonesia. Dengan hasil tersebut, MPR RI dalam sidang umum MPR pada 1999 mencabut TAP MPR nomor 4 1978 dan mengembalikan Timor Timur seperti pada 1975. Mulai saat itu, Timor Timur lepas dari Indonesia dan diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002. Di akhir jabatan terdapat kecaman kembali oleh pihak oposisi. Salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum di Provinsi Timor Timur atau yang sekarang disebut Timor Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya. Ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999, pencalonannya ditentang oleh sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Penentangan ini datang dari anggota DPR dari partai pengusungnya, yaitu Partai Golongan Karya.
dan dari anggota DPR lainnya. Kondisi ini juga membuat laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden mengalami penolakan pada sidang umum MPR tahun 1999. Karena dari penolakan inilah Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden periode berikutnya. Maka dari itu, inilah akhir dari masa pejabatan B.J. Habibie.